permintaannya ada yang real, ada yang tidak real. Ada permintaan hakiki untuk transaksi, tapi ada permintaan untuk main-main, untuk riba di atas, untuk judi di atas. Sehingga kemudian uang ini menjadi banyak diciptakan, tapi banyaknya ini tidak hanya untuk ekonomi real, tapi banyak untuk yang tidak real. Dan ini nyambung antara real dan tidak real. Sehingga ekonomi menjadi sangat, uang menjadi sangat tidak bisa menjadi pengukur nilai yang adil. Maka wajar kalau kita saksikan fenomena inflasi selalu naik tiap tahun. Ya, selalu naik tiap tahun. Inilah sekilas ya konsep uang Imam Ghazali. Jadi beliau ingin mengatakan kalau mau sistem uang yang adil ya pakai emas dan perak. Kita analisa dari konsep endogenitas dan eksogenitas uang, karena itu yang kita tulis di judul tentunya. Jadi sebetulnya seakan-akan Imam Ghazali ingin mengatakan kalau mau uang itu adil, maka jangan sampai uang itu ditentukan oleh faktor di luar pasar. Atau dengan kata lain, uang harus dijadikan endogen di dalam pasar. Jangan ada kekuatan di luar pasar. Maka yang paling tepat sistem uangnya menurut Imam Ghazali adalah emas dan perak. Karena emas dan perak itu mempunyai ciri, Imam Ghazali menyebutkan di sini, li'annahuma azizani fi anfusihima wala gharada fi a'yanihima. Jadi emas dan perak itu qadarullah, sudah menjadi fitrah, sudah menjadi sunnatullah. Dia punya sifat azizani. Dia punya apa bahasanya? Emas dan perak itu disebut dengan logam mulia. Dia memang mulia gitu. Siapa yang membuat dia mulia kan? Kenapa manusia menganggap emas dan perak mulia? Karena emas dan perak itu mulia, mau dia dikatakan uang, mau tidak dikatakan uang, dia aslinya tetap mulia. Beda kalau dengan kertas. Tisu ini kertas. Kalau saya tulis di sini 100.000, mau nggak antum saya jadikan ini uang saya? Saya mau beli HP antum 100.000, 1 juta. Mana uangnya Ustaz? Sebentar, saya tulis dulu di tisu. 100.000 10 ini. Mau nggak antum? Ya. Karena aslinya dia tidak punya nilai. Kapan dia punya nilai? Ketika ditulis 100.000 dan distempel oleh kekuatan tertentu, ini yang legal. Itulah yang disebut dengan fiat money. Fiat itu ada makna di situ. Uang ini perlu kekuatan hukum untuk bernilai. Tapi kalau emas distempel atau tidak distempel, dia aziz dia. Maka emas itu secara natural dia memang barang mahal di pasar. Dia punya nilai di pasar, beda dengan kertas. Makanya dia bisa bersifat endogen di pasar. Karena memang punya nilai, mau distempel atau tidak distempel. Namun demikian, endogenitas emas ini bisa terdistorsi kalau ada pihak-pihak yang menggunakan emas di luar fungsinya sebagai uang. Kayak tadi contohnya, ditimbun lah, dijadikan riba lah, diperjualbelikan lah, dan lain sebagainya. Maka kemudian emas yang tadinya mestinya memfasilitasi ekonomi menjadi tidak memfasilitasi ekonomi. Ini analisa yang sangat menarik sekali. Ini tentu konsep endogenitas uang yang tersirat dalam Imam Ghazali berbeda 100% dengan konsep uang endogen konvensional. Di konvensional ada konsep uang endogen yang didengungkan oleh aliran namanya post-Keynesian. Ya ini biar kenal dikit lah. Jadi aliran ini meyakini uang kertas itu endogen. Karena Bank Sentral BI itu tidak mencetak uang semaunya BI, tapi BI itu hanya menuruti kemauan pasar.
Kalau pasar memerlukan uang, baru dicetak. Kalau pasar tidak mau uang, maka tidak dicetak. Nah, itu. Maka mereka meyakini uang itu aslinya, walaupun uang kertas, endogen. Maka tidak apa-apa dicetak. Tapi kenyataannya selalu terjadi masalah inflasi. Kalau antum melihat sejarah uang, sejak tahun 1700-an, itu dimulai oleh John Law yang mencetuskan sistem uang kertas ya modelnya, diterapkan, tapi pada tahun 1720 sistem itu diberhentikan karena terjadi hiperinflasi. Kemudian dicoba lagi di Amerika, gagal lagi, dicoba lagi, gagal lagi. Baru kemudian dicoba sampai sekarang dan masih terus, itu sejak tahun 1971. Kalau uang kita sekarang itu sebetulnya sistemnya baru dimulai pada tahun 1771 ketika Presiden Nixon mengumumkan dolar Amerika tidak lagi dikaitkan, tidak lagi di backup dengan emas. Masih berjalan sampai sekarang. Apakah akan berganti, Ustaz? Wallahu a'lam. Dan mestinya, karena ini akan selalu bermasalah. Dan sudah banyak ekonom-ekonom yang bukan muslim ya sudah menawarkan kembali ke sistem yang lama karena memang penuh ketidakadilan. Nah, saya ingin mengatakan di sini bahwa sehingga Imam Ghazali seakan-akan ingin mengatakan kalau uang sekarang itu mau selesai dari inflasi, maka uang sekarang itu harus punya jangkar, harus punya seperti emas dan perak yang dia tidak bisa diciptakan oleh kekuatan luar. Oke lah, kalau sekarang katakanlah, oh BI bisa Ustaz, tidak mencetak sebanyak yang dimaui. Maka aliran monetarism yang meyakini uang itu eksogen, Milton Friedman, dia mengusulkan sistem ekonomi, sistem penawaran uang yang berbasis growth, berbasis monetary growth. Jadi dia mengusulkan uang itu jangan dicetak kalau di situ bunga naik, kalau apa jangan. Tapi uang itu harus dicetak tetap. Tahun ini katakanlah 2%, sudah 2% saja. Tahun ini 5%, sudah 5% saja. Ini diterapkan di beberapa negara seperti Jerman dan terbukti bisa menahan laju inflasi. Umer Capra termasuk setuju dengan usulan ini karena membuat uang tidak lagi diperbanyak, dipersedikit, tapi uang ditetapkan saja biar seperti emas tetap gitu ya, biar seperti emas. Jadi kalau itu dilakukan, apa mungkin Ustaz? Ya mungkin saja bisa menyelesaikan salah satu masalah inflasi, tapi yang lain adalah itu tetap tidak akan selesai selama masih ada faktor-faktor lain yang menjadikan uang selain fungsinya. Loh, apa saja itu, Ustaz? Nah, sekarang tentu banyak sekali. Sistem uang sekarang kita berbasis bunga, berbasis ribawi. Gara-gara sistem ribawi ini, salah satu hal yang paling mudah kalau dicontohkan, itu tentunya akan membuat terjadinya spekulasi di pasar modal. Maka ada orang yang bisa jual beli uang. Kalau dulu sebetulnya tidak terbayang ketika ada hadis Rasulullah yang mengharamkan barang-barang riba ya. Dinar tidak boleh ditukar, emas tidak boleh ditukar dengan emas. Tidak boleh ditukar dalam jumlah yang berbeda, dalam waktu yang berbeda. Harus sama jumlahnya, harus yadan biyadin. Kita nggak terbayang, siapa yang mau nukar emas beda ukuran? Kok mau? Mungkin dulu terbayang, mungkin beda kualitas atau apa. Tapi kalau sekarang, memang ini menjadi praktek yang luar biasa. Orang dapat untung, kadang rugi, tidak gara-gara macul, tidak gara-gara jualan beras, tidak gara-gara kulakan baju, kemudian